Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kartika Lesmana atau biasa dipanggil Carles, guru teknik pemesinan SMK N1 Cikarang Selatan. Pada kesempatan ini saya mencoba sharing ya, sekedar berbagi bagaimana caranya belajar membubut ya tanpa menggunakan mesin yang sebenarnya atau membubut konvensional dengan menggunakan sebuah aplikasi simulator ya yang berbasis Android yang bisa dioperasikan di HP maupun di komputer. Kita akan mencoba membuat sebuah poros berulir dengan profil segi 4 ya, seperti pada gambar desain atau job sheet seperti ini. Bisa kita lihat panjang dari benda adalah 150 ya. Diameter benda ini kurang lebih 30 mili. Ya. Di sini ada ukuran SQ 30x6, ini adalah ukuran ulir segi 4 yang artinya 30 SQ ini adalah square, 30 ini adalah diameter nominalnya, 6 ini adalah lead atau kisar atau pitch bisa juga. Kalau dia ulir tunggal kita menyebutnya pitch, tapi kalau ulir ganda kita menyebutnya lead. Baik. Ya, untuk menentukan ukuran profil ulirnya, ya ini di sini sudah diberi ukuran. Apabila belum diberi ukuran, kita bisa melihat dari ukuran pitch. Ya. Ukuran pitch ini 6. Maka untuk lebar alur dari ulirnya adalah 6 dibagi 2, yaitu 3. Maka pahat yang akan kita gunakan kurang lebih lebarnya pun 3 mili atau kurang sedikit untuk mendapatkan toleransi. Baik, di sini ada alur lebarnya 20 mili. Diameter alurnya ini 20 mili. Maka bisa kita hitung dari diameter bahan 30 mili menjadi 20 mili, maka depth of cut-nya adalah 5 mili ya, 5 mili ya. Tapi dalam pengoperasian mesin bubut kita langsung melakukan pengurangan diameter saja, dari 30 ke 20 dikurangi menjadi 10 mili. Baik, di sini juga diameternya sama dengan ini 20 mili. Di sini juga 20 mili. Di sini ada chamfer. Nah, kurang lebih ukurannya 2 kali 2 mm. Nah, baik. Oh iya, di sini panjang ulir segi 4-nya 74 mili ya. Dari sini ya. Baik, langsung kita ke aplikasi. Kita coba buat mesin bubut konvensional seolah-olah kita melakukan pembubutan konvensional ya dengan mesin yang sesungguhnya. Ya, dengan animasi 3 dimensi yang hampir sempurna, saya rasa ini cukup mempresentasikan sebuah mesin bubut konvensional yang cukup akurat ya. Bagian-bagian komponen dari mesin bubut ini semuanya lengkap ya, termasuk bagian untuk membubut ulir ya. Jadi mesin ini standar, cukup standar ya, untuk melakukan proses pembubutan ulir. Ya, kita coba buat. Pertama-tama kita tentukan ukuran bendanya. Di sini ukuran bendanya kita pakai
karena bendanya tadi berapa? 150, maka kita pakai 150, diameternya 30 ya. Nah, ini dalam proses pengeboran bendanya harus dimasukkan ke dalam dulu. Oke. Baik. Nah, sekarang kita lakukan pengeboran dulu ya. Baik. Di sini ada tombol power ya, dan tombol emergency. Ini untuk mematikan mesin, ini untuk menyalakan mesin ya. Kita matikan dulu misalnya ya. Kita ingin dekatkan dulu ini eretan dengan memutar eretan memanjang. Kita klik ini ya, kita geser ya, geser dulu, kita dekatin dulu karena kita akan mengebor. Ya, nabrak nggak? Nah, enggak ya. Coba kita tes, nabrak nggak? Enggak ya. Oke, RPM nya 800 nih ya. Ini sudah saya setting 800. Bagaimana cara nyeting RPM nya nanti kita pelajari ya. Kita akan coba berubah-ubah pada saat kita akan memulai pembubutan ulir. Ini langsung kita bor aja, tapi kita matikan dulu. Matikan dengan ini ya. Ini tuas handle on off spindle ya. Kalau ke bawah dia putarannya ke belakang, kalau ke atas putarannya ke depan atau mendekati kita. Matikan dulu ya. Ini kita geser. Kita ganti matanya 10. Bolehlah milimeter 10, atau kita kasih 8 lah. Oke, 8 kita deketin. Terus kita ini kunci. Nah, kunci. Nah, ini kita oke, biar kelihatan jelas kita perbesar dulu. Ya, gunakan. Pada proses pengeboran atau membubut, usahakan menggunakan pendingin ya. Nah, kita nyalakan pendinginnya di sini. Nah, tapi air pendingin ini nggak ada ini. Habis kali air pendinginnya nih. Harusnya dia keluar air pendingin di sini. Dan kita bor. Ya, cara mengebor perhatikan. Kita sentuhkan. Kemudian kita nolkan dulu ya. Kita coba bor sedalam 10 mili. Ya, kita pakai perkalian 1 ya, jangan perkalian 10. Karena kalau perkalian 10 terlalu cepat, nah, beban penyayatan menjadi besar. Pahat atau mata bor akan gosong. Ini baru 5 mili. Kita tambahin lagi. Kelebihan dikit. Oke, nggak masalah, masih masuk toleransi. Kita mundurin dengan kali 10 ya. Kalau mundur nggak apa-apa karena dia tidak menyayat. Oke, bisa dipercepat. Ya, sekarang kecilin dulu. Oke, ini
hilangkan. Nah, kita geser. Baik, kita stop. Nah, kita matikan sini. Akhirnya kita matiin. Oke, baik. Sekarang kita geser ya, menjauh dulu ini eretan dengan menggunakan eretan memanjang ya. Oke. Sekarang ini kita keluarkan. Oke. Oh, jangan kita keluarkan dulu, kita ambil setengahnya dulu karena kita akan buat bagian ini dulu ya. Bagian ini dulu ya. Ya. Ini diameternya 20, panjangnya 20 mili ya. Kita akan melakukan pembubutan rata dulu. Baik. RPM masih kita pakai 800 ya. Kita perbesar. Kita deketin dulu sini. Oke. Ya, perhatikan cara membubut rata yang benar ya. Ya. Kemudian ini kita gunakan eretan melintang. Deketin dulu. Hop, ya. Sekarang kali satu. Kita nyalakan. Lupa. On off-nya belum. On off mesinnya belum. Baik, sekarang kita majukan, nyalakan dulu, kita majukan sampai pisau menyentuh ya. Jadi kita mengenolkan ya, mengenolkan dulu, mengenolkan eretan ya, mengenolkan nonius. Hop, nolkan. Nah, geser ke kanan. Kemudian kita majukan. Nah. Oke, baik. Ukuran tadi adalah diameternya 20 ya. Panjangnya 20. Ya, berarti dari 30 ke 20 dikurangi 10. 10 mili, kita makan 10 mili ya. Untuk mendapatkan diameter 20 ya, dari ukuran bahan 30, maka kita akan kurangi 10 ya. Nah, tapi kita coba menyayat dengan kedalaman sebesar 5 mili dulu ya. Nanti 5 mili. Kebetulan ini pakai pahatnya carbide, jadi untuk memakan 5 mili sekaligus ini bukanlah hal yang mustahil ya. Ini sangat mudah karena pisau yang kita gunakan adalah jenisnya carbide ya. Terus kita sentuhkan lagi, kita nolkan nonius eretan memanjang. Nolkan. Nah, berarti kita akan memakan dari sini ke sini 20 mili ya. Perhatikan. Oh, ini bulan belum kita nyalain.
Ini masih pakai manual ya, nggak pakai otomatis ya. Oh, awas pelan-pelan. Oh, kelebihan dikit. Nah, kita balikin. Ya, masih masuk toleransi ya. Kelebihan 0,01. Oke. Sekarang kita majukan lagi 5 mili. Oh, kita matikan dulu. Kita lihat ukurannya. Ya, bener nggak? Berarti tadi panjangnya 150 dikurang 20 harusnya 130 ya. Kurang lebih 130 di sini. Ya. Guys. Ya. Masih masuk toleransi ya. Tekor 0,2 mili ya. Kemudian diameternya kan harusnya 20. Harusnya 20. Ini masih 24,3, 24,9 ya. Berarti masih kurang 4,9 ya. 4,9. Oke. Berarti 4,9 ya. Oh, ini baru 7. Kan tadi harusnya 10 ya. 10 baru 8. Kasih 9,9 ya. .95 lah ya. Ya, baru kita makan. Nyalain dulu. Ingat sampai 20. Nah, kalau sudah, kita coba matikan dulu, kita cek lagi ukurannya. Yes. Ya, 19,9 ya. Tekor 0,1, masih masuk toleransi ya. Oke. Nah, kita nyalakan dulu. Kemudian kita mundurin. Karena sudah selesai, kita mundurkan. Sekarang kita matikan dulu. Kita akan membuat alur ya, alur. Tapi di sini ada radiusnya. Radiusnya kurang lebih 3 mili, ya. Maka kita akan gunakan pisau radius yang diameternya 6 mili, ya. Diameternya 6 mili. Berarti kita akan buat
gunakan pahat alur dulu ya. Kita gunakan pahat alur dulu untuk membuat sedikit alur di sini ya. Ya. Dimana lebar alur ini totalnya 20 mili. Kita kurangin diameter part radius 6 mili jadi 14 mili ya. Kesini 3 mili, kesini 3 mili ya. Berarti di sini 20 tambah 25 45 tambah 3 48 ya. 48 kemudian dari sini ke sini itu 65 dikurang 3 mili 62 48 sama 62 ya. 48 dengan 62 ya. Tolong diingat 48 dan 62. Oke, kita gunakan pahat alur dulu. Nah, ini matikan dulu. Ya, kemudian kita majukan. Kita geser ke kiri dulu. Nah, dan kita deketin dulu. Kita nyalakan. Kita deketi. Kita nolkan dulu. Kemudian geser ke kanan. Kemudian majuin, majukan. Kemudian kita geser ke sini. Ya, tadi udah dinolkan belum ya? Lupa. Kita ulangi. Harus pelan-pelan karena supaya tidak termakan terlalu banyak. Kita nolkan, kita geser ke kanan, kita majukan, kemudian kita geser ke sini pelan sampai kena juga, kemudian kita nolin, kita mundurkan. Dari sini dari sini dari depan ke sini kan 20 tadi ya. 20 berarti kurangnya tadi 48 kurang 20 28 ya. 28 28 di sini. Ya, nah segitulah 7,9 ya. Terus kita deketin. Kita tadi sudah set nolnya di sini ya. Dalamnya tadi berarti kita kurangin 10 mili. Tunggu. 28 ditambah lebar pahatnya ya. Lebar pahatnya
Lebar pahatnya 3 mili, berarti 28 tambah 3, 31 ya. Geser lagi. Satu. Lalu kita mulai menyayat sampai ke 0 dulu. Nah, kita makan sampai sampai 10 ya. Belum nyampe ya. Jangan langsung 10, terlalu berat. Nah, 5 dulu. Kemudian sampai ke tadi 75 kurang 3 ya. 65 dikurang 3, jadi 62 tadi udah posisi. Oh ya, tadi 48 dikurang 3 kurang 3 6, berarti 6 kurang 6, 20 dikurang 6, 20 dikurang 6 itu 14 dikurang 3 lagi 11 berarti. Geser 11 tambah 31 jadi 42. Lanjutin sampai 42. Nah, gitulah. Oke. Kemudian kita masukin lagi ke dalam sampai 10. Tiket apa-apa, kita bawa ke kanan sampai tadi ke 31 ya. Oke, kita mundurkan sekarang.
cepatin. Oke, matikan dulu. Coba kita ukur, kita lihat ukurannya. Oke, ini kami jadi seperti ini ya. Kedalamannya sudah benar. Nah, sekarang kita gunakan ini bisa. Oke, sudah terbentuk radiusnya. Sekarang kita mundurin. Oke. Anggapnya bagian belakang sudah terbentuk ya, walaupun mungkin dengan ukuran alurnya yang kurang pas ya. Sekarang kita balik. Nah, keluarkan. Oke, baik. Sekarang kita mundurkan lagi. Kemudian kita ganti dengan pahat ulir segi 4. Baik, poros sudah siap untuk diulir ya. Bahannya siap untuk diulir. Sekarang kita lakukan penyetingan ya untuk RPM nya. Kita atur RPM di sini. Oke, sini ada 4 step ya, ada 4 kolom, untuk 2 ya, 3, 4 ya. Ini 1, ini 4, 3, 2, 1. Nah, kalau 1 ini adalah kolom 1, 2 kolom 2, 3 kolom 3. Nah, kita akan pilih yang ada RPM 50. Nah, berarti ini ya. Kemudian kita geser ini. Nah, ini untuk mengatur pitch right, pitch. Nah, untuk pengaturan ulir yang akan kita buat adalah ulir kanan atau ulir kiri ya. Ya, silakan dicari banyak referensi apa yang dimaksud dengan ulir kanan dan ulir kiri ya. Ulir kanan itu kalau kita putar secara jarum jam dia akan maju ya, seperti kita akan mengencangkan baut ya, mengencangkan mur.
kita pilih pitch right, geser. Nah ini RPM yang kita pilih 50. Oke. Yes. Oke, baik. Nah ini pengaturan pitch-nya di sini, ya. Di sini ada di sini. Nanti bisa kita lihat. Ya. Berapa besar? Nah ini. Kita buka dulu nih. Ah ini. Ya ini ada dari 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Nah kita pakai yang 6. Nah gimana cara ngerubahnya? Ini kan ada kita atur di sini. Nah itu kan langsung dirubah ke sini. Nah ini kita pilih ini. Nah, dari sini perhatikan 4,5, 5, 5,5, 6. Oke. Kita kecilkan S. Nah ini. Nah ini. Mili ya. Oke. Settingan ulirnya sudah sesuai ya, pitch 6 mili. Oke, lalu kita mau mulai membubut ulir. Ya. Baik. Untuk membuat chamfer, kita sudah memilih pahat chamfer ya, dengan sudut 45 derajat ya. Nah ini kita majuin saja. Kita nyalain. Kita majuin sampai dia menyentuh. Geser dulu ke sini. Oh, bisa. Kita narik dari sini juga bisa. Ya, kita majuin sebesar 2 mili. Tuh. Ya, kita matikan, kita mundurkan. Kemudian kita siapkan posisi pahat. Nah, ulir. Ya. Posisikan pahat ulir. Ya. Jadi kita gunakan penjepitan senter kepala lepas. RPM nya kita
pelankan kembali. Nah ini 20 fm. Oke, sekarang kita setting dulu, kita nolkan dulu deretan melintang. Geser ke kanan. Oke. Nah. Pada desain kedalaman ulirnya adalah 3 mili ya. 3 mm. Maka untuk mendapatkan kedalaman 3 mm kita harus melakukan penyayatan sejauh 6 mili pada nonius. Ya. Tapi kita tidak langsung menyayatnya 6 mili ya, karena biasanya pada proses mengulir yang sesungguhnya itu tidak lebih dari 0,5 mili untuk sekali menyayat ya. Maka kita matikan dulu mesin. Untuk mengaktifkan proses penguliran kita harus menggunakan pengunci ulir ya. Adanya di mana pengunci ulir? Adanya di sini. Nah, itu udah dikunci ya. Kalau dikunci ini eretan memanjang tidak bisa lagi dipakai ya. Nah, pengunci ini terus terpasang sampai proses penguliran selesai ya. Kalau belum selesai jangan dilepas ya, atau jangan dinonaktifkan. Baik, sepertinya sudah bisa langsung mengeksekusi penguliran ya. Kita perbesar dulu. Oke. Kita geser ke kanan ya. Perhatikan ya, dalam proses mengulir ada kalanya arah putaran spindle dibalik. Jadi ketika proses penyayatan berakhir, di sini kita rem ya, kita matikan ya, lalu kita balik arah putarannya, tapi sebelumnya pahatnya ditarik mundur dulu ya, karena ketika kita memutar spindle berlawanan arah ke belakang ya, pahat ini akan bergerak ke kanan ya. Kalau pahat ini masih posisi di dalam, dia akan menghancurkan ulir yang sudah kita buat. Maka kita harus tarik dulu pahatnya keluar, baru kita putar balik spindlenya ya, sehingga pahat akan bergerak ke kanan ya. Baik, ini kita setting penyayatan kedalaman, kita buat 3. Let's jauhin dulu ya. It's kita masukkan sejauh 3 mili. 3 mili. Nah, ketika kita on kan ya, kita putar spindle ya, ke depan
Ini secara otomatis akan menggerakkan eretan memanjang, ya, karena sudah dikunci dengan pengunci ulir, ya. Pitch yang kita pakai 6, lebar pahat yang kita pakai 3, ya. Maka akan terbentuk ulir segi 4 nantinya. Ya, langsung aja kita coba. Jangan lupa nyalakan coolant. Tekan secara perlahan. Ini agak berat ya. Jangan lakukan ini pada mesin yang sebenarnya. Biasanya maksimal 0,5 ya sekali menyayat. Ini biar prosesnya cepat, saya buat taruhlah, anggap aja ini mesin cukup canggih dan pahatnya cukup kuat, atau bahannya mungkin juga cukup lunak, maka pemakanan sedalam 3 mili sekaligus ini sepertinya bisa saja terjadi. Perhatikan ketika pada langkah akhir penguliran, ini kita matikan, ya, kita mundurkan, ya, mundurkan dengan ini secara manual, ya. Kita mundurkan 1 putaran, jadi ketemu lagi di 3, tapi pakai ini, ya. Oke. Sini juga cukup, yang penting dia sudah bebas. Terus kita balik putaran ini, kita balik. Ya, cukup. Sekarang kita balikin lagi ke 0. Tadi 3 ya. Mundur dulu, mungkin terlalu cepat, nggak boleh pakai ini. Jauhin dulu. Oke, pakai ini. Panolkan dulu. Terus kelebihan cepat. Harus di putar spidolnya. Terus nyalakan dulu. Ini. Tadi ketiga ya, terus kita ke 5 tambah 2 mili.
Kita mundurkan lagi. Ini segini cukup. Berikutnya kita tahap penyayatan terakhir, yaitu ke 6 mili, ke setengah 4, ke setengah 5, ke setengah. Ya. Nah, ini proses finishing ya. Jadi dalam proses finishing nanti akan dilakukan penyayatan berulang sebanyak 3 kali ya. Tapi untuk simulasi ini kita tidak perlu melakukannya karena waktunya cukup lama. Matikan dan lihat. Baik, benda kerja sudah jadi ya. Baik, saya rasa langkah terakhir adalah kita mundurkan saja. Saya mundurkan ini jauh karena sudah selesai. Kemudian matikan. Ya, sekarang kita perjelas. Ya, saya rasa cukup sekian dari saya. Sampai ketemu pada video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.